Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap yang tidak disusutkan. Transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap disusutkan pada saat aset tersebut digunakan. Berikut adalah transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan pada tabel 6.18 neraca saldo per 31 Desember 2015 di halaman 205. Informasi tambahan. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. PT Andalas telah melakukan pembelian bangunan milik PT Nusantara pada 31 Desember 2015 seharga 230 juta. Bangunan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2006 pada harga 400 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun. PT Nusantara menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Yang keempat, PT Andalas menggunakan bangunan tersebut selama sisa masa manfaat bangunan, yaitu 10 tahun. PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Berikut pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas di debit 900 juta, akun kas di kredit 900 juta. Itu mencatat pembelian saham PT Andalas. Pada 31 Desember 2015, akun investasi pada PT Andalas di debit 150 juta, akun bagian laba atas PT Andalas di kredit 150 juta. Itu mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yakni 200 juta dikali 75%. Pada tanggal 31 Desember 2015, kas investasi di debit 37 juta 500. Investasi pada PT Andalas di kredit 37 juta 500. Itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yakni 50 juta dikali 75%. Selanjutnya, selama periode 2015 terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan bangunan oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 230 juta. Atas penjualan bangunan tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, bangunan masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan bangunan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut.
Pada tanggal 31 Desember 2015, akun bagian laba atas entitas anak didebet 30 juta, akun pada investasi pada PT Andalas dikredit 30 juta. Itu mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Untuk jurnal eliminasi 2015, berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara terhadap kepentingan non-pengendali atas aset tersebut. Bisa dilihat pada tabel 6.19, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi 12E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk saham biasa 800 juta didebet, saldo laba 400 juta didebet, bagian laba atas PT Andalas didebet 120 juta, bagian kepentingan non-pengendali didebet 50 juta. Dividen diumumkan dikredit 50 juta, investasi pada PT Andalas dikredit 982 juta 500, kepentingan non-pengendali dikredit 337 juta. Bangunan tersebut digunakan oleh PT Andalas sehingga dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan bangunan yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Untuk jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan bangunan didebet 30 juta, akun bangunan didebet 170 juta, akun akumulasi penyusutan dikredit 200 juta. Itu untuk mencatat menganalisis penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasian di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan atau bangunan. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi dicatat tidak secara penuh. Jurnal eliminasi diperlukan untuk menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasian di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan atau peralatan. Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi dicatat induk sebesar porsi kepemilikan. Ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga nilai total wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria. Saham biasa 500 juta. Saldo laba 300 juta. Sehingga hasilnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku senilai 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan nilai merupakan goodwill. Berikut perincian dari total diferensial di atas.
persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Bisa dilihat pada tabel 6.28 neraca saldo per 31 Desember 2015. Bisa dilihat. Prosedur konsolidasian tahun 2015, pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 sebagai berikut. 1 Januari 2015, akun investasi pada PT Satria didebet 800 juta, akun kas dikredit 800 juta. Itu untuk mencatat pembelian saham PT Satria. Pada tanggal 31 Desember 2015, akun investasi pada PT Satria didebet 320 juta. Akun bagian laba atas PT Satria dikredit 320 juta. Itu untuk mencatat PT Pandawa atas laba bersih PT Satria 400 juta dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember 2015, akun kas didebet 80 juta, investasi pada PT Satria 80 juta. Itu mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria 100 juta dikali 80%. Untuk tanggal 31 Desember 2015, akun bagian laba atas PT Satria didebet 30 juta, investasi pada PT Satria dikredit 30 juta. Untuk mencatat amortasi diferensial 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan 150 juta. Dari 400 juta dikurangi 250 juta sampai akhir 2015. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Itu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria didebet 90 juta. Akun investasi pada PT Satria dikredit 90 juta. Untuk mencatat transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi 150 juta dikali 60%. Pada tanggal 31 Desember 2015, akun bagian laba atas PT Satria didebet 96 juta rupiah. Investasi pada PT Satria dikredit 96 juta rupiah. Untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yakni 120 juta dikali 80%. Pada tanggal 31 Desember 2015, akun bagian laba atas PT Satria 25 juta, investasi pada PT Satria 25 juta. Untuk mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, akun investasi pada PT Satria 8 juta, akun investasi laba atas PT Satria dikredit 8 juta. Untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi, dari 10 juta dikali 80%. Jurnal eliminasi 22E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Saham biasa 500 juta didebet, saldo laba 300 juta didebet,
Akun bagian laba atas PT Satria didebat 17 juta. Akun bagian laba kepentingan non pengendali didebat 58 juta. Dividen diumumkan dikredit 100 juta. Akun investasi pada PT Satria dikredit 677 juta. Akun kepentingan non pengendali dikredit 198 juta. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.